siang, selamat datang di Bahas Perkara. Saya Trian Utami, penggagas Bahas Perkara. Pendaftaran SNMPTN 2021 tinggal menghitung hari. Tapi banyak dari kita yang justru makin kesini semakin bingung nih dengan pemilihan program studi di PTN kita nanti gitu. Oke, siapakah narasumber kita hari ini? Saksikan Bahas Perkara, kiat dan suka duka lintas jurusan. Selamat siang, selamat datang di Bahas Perkara. Saya Trian Utami, penggagas Bahas Perkara. Pendaftaran SNMPTN 2021 tinggal menghitung hari. Tapi banyak dari kita yang justru makin bingung nih dengan pemilihan program studi di PTN-nya nanti gitu. Siapakah narasumber kita hari ini? Saksikan Bahas Perkara, kiat dan suka duka lintas jurusan. Baik, hari ini saya sudah kedatangan Kak Yosep Hidayat SPI, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya Kak. Baik, jadi hari ini juga telah bekerja di intensi pemerintahan ya Kak? Iya. Baik, sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman di rumah Kak. Iya. Selamat siang dan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara tentang lintas jurusan, suka duka tentang lintas jurusan. Iya. Perkenalkan, nama saya Yosep Hidayat SIP, biasa dipanggil Bang Yos aja lah, biar tambah Bang Yos ya? Biar tambah dekat gitu. Siap. Saya lulusan 2015. Dulu saya pernah menjabat menjadi Ketua Umum MPK SMK Bina Putra Nusantara dan Judat Putra di Pramuka. Oke. Terus saya lintas jurusan dari farmasi menjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik di Setisip Tasikmalaya. Langsung aja bahas? Baik, cukup dulu mungkin Cukup Kak. dulu. Jadi bener-bener lintas jurusannya tuh jauh banget ya Kak. Iya. Dari sekolah kesehatan mungkin farmasi ya Kak, langsung ke soshum mungkin ya Kak. Iya. Baik, sebelum kita ke pertanyaan nih Kak, pembahasan yang pertama boleh mungkin Kak bercerita terlebih dahulu perjalanan awal kenapa sih Kakak berminat untuk lintas jurusan mungkin? Oke. Awalnya saya berpikir bahwa pertama saya lulus MTS itu, saya berpikir mau masuk farmasi supaya diri saya berguna untuk orang banyak. Baik. Seperti keterangan Hoirunas Anfa'uhum Linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi masyarakat yang banyak. Ya. Menurut saya antara farmasi dan pemerintahan itu tidak ada jauh beda. Namun kedudukannya yang beda. Dan sekarang saya lintas jurusan ke pemerintahan, sebenarnya tidak ada yang berbeda. Namun dalam diri saya pribadi, saya bertekad bahwa saya masuk farmasi waktu SMP ke SMK BPN untuk bermanfaat untuk manusia yang banyak. Dengan cara memberikan obat-obatan mungkin supaya yang tadinya sakit menjadi sehat. Oke. Dan saya pada waktu lulus SMK BPN, saya berpendidikan di Setisip Sosial Ilmu Politik. Iya. Menurut saya sama. Saya juga ingin memberi pencerahan kepada masyarakat yang banyak, berguna bagi masyarakat. Ketika kita duduk di birokrat, ketika kita duduk di dunia pemerintahan, kita juga sama mengayomi masyarakat, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Mungkin seperti itu pungkas saya. Baik, jadi mungkin untuk tujuannya itu tetap sama. Tetap sama. Yaitu bermanfaat untuk orang banyak, bisa berguna untuk orang banyak, tetapi mungkin bedanya apa yang kita lakukan, mungkin bidangnya saja. Betul, ya Kak? betul, Ya. betul. Oke, kita langsung masuk aja nih Kak ke pertanyaan yang pertama. Iya. Apa yang membuat Kakak yakin bisa diterima nih di Setisip padahal lintas jurusan mungkin? Menurut saya, dari pribadi saya selalu bertekad. Tidak ada suatu hal yang tidak bisa bagi saya. Oke. Tidak ada suatu hal yang tidak bisa. Selagi kita berusaha, selagi kita berikhtiar dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting tujuan kita apa itu? Tujuan kita baik. Cukup sekian. Niatnya dulu. Niatnya dulu. Niatnya harus dibenarkan dulu, diluruskan dulu supaya Allah pun ridho ketika kita melakukan itu. Gitu. Betul. Ya kan? Kan ada peribahasa
amalu biniat. Amal kita bagaimana niat kita. Begitu. Iya. Hal yang harus dilakukan nih Kak, agar peluang kita itu lebih besar walaupun kita lintas jurusan gitu Kak. Cukup. Peluang yang besar sebenarnya ada di diri kita sendiri. Seperti saya lulusan farmasi dulu waktu SMK. Kenapa saya lintas jurusan ke pemerintahan? Karena diri saya pede gitu. Pede bahwa masuk ke dunia pemerintahan saya bisa, saya pasti yakin saya sukses di jalan sana, jalan dunia pemerintahan, saya yakin. Yang penting ketika kita mau lintas jurusan dari suatu jurusan ke jurusan yang lain, yang penting niat kita yang ke satu. Yang kedua, percaya diri kita. Makanya ada peribahasa, kalau kamu misalkan mau melakukan segala sesuatu yang kamu bisa, jangan yang kamu nggak bisa. Sesuai skill kita juga. Iya betul. Skill kita di mana misalkan? Skill kita di otomotif, ya kita jalani otomotif. Skill kita di farmasi, kita tahu obat ini, obat itu, gitu. Kita masuknya dunia farmasi, sehingga alur jalannya sampai menuju kesuksesan kita lanjailah, lancar jaya gitu. Iya benar. Jadi apa yang kita lakukan juga bisa totalitas ya Kak. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih Kak. Suka dukanya ketika memutuskan untuk lintas jurusan. Mungkin kan kalau teman-teman nih Kak, kenapa sih kamu harus lintas jurusan padahal kan awalnya kamu sekolah di farmasi gitu kan, banyak banget mindset orang-orang yang seperti itu. Mungkin yang membuat kita jadi down. Oh iya ya, kenapa sih saya harus lintas jurusan gitu loh. Betul. Jadi prinsip diri saya itu saya tidak suka melihat orang yang di pinggir saya atau mendengar gitu. Yang saya pikirkan apa yang ada di depan saya. Jadi ketika orang lain berkata, ngapain lu masuknya farmasi? Tapi kan niat kita tadi, niat kita dan keyakinan kita, ya kita jalani. Toh yang jalani bukan orang lain, diri kita sendiri, ngapain halus ketika dengar orang lain. Ketika kita misalkan dengar orang lain, misalkan ngapain lu masuk misalkan pemerintah, lebih baik masuk farmasi, kita turuti orang lain tidak sesuai dengan pemadegan kita, misalnya kemampuan kita, otomatis perjalanan kita semberaut. Kita tergantung terus sama orang lain. Jadi apa pendapat orang lain kita turutin, apa pendapat si A kita turutin. Terlalu banyak memikirkan pendapat-pendapat orang lain sehingga apa yang ada di dalam diri kita nggak keluar gitu ya Kak? Iya betul. Jadi biarlah diri kita, badan kita ini berikut tangan, otak, kaki buat apa? Buat dipergunakan. Jadi kita punya pemikiran, langsung kita jalan, gitu kan? Jadi jalani aja lah diri kita sendiri. Jangan sampai kita ingin kayak orang lain. Belum tentu. Bisa jadi ketika kita sukses nanti, orang lain yang akan ingin menjadi diri kita sendiri. Prinsipnya tetap jadi diri sendiri. Iya, betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih Kak. Mungkin bukan pertanyaan, tapi pernyataan Kakak, motivasi dari Kakak untuk teman-teman dan juga saya mungkin dan juga tim yang tahun ini akan lulus dan insya Allah mungkin ingin melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi supaya mungkin ketika ada keinginan untuk lintas jurusan kami bisa lebih yakin bahwa kami mampu gitu loh. Baik. Untuk teman-teman semua yang sekarang mau lulus SMK, yakinkanlah pada diri kalian sendiri bahwa kalian itu mempunyai kemampuan sesuai skillnya masing-masing. Ketika kalian mempunyai kemampuan, kembangkanlah kemampuan itu. Mengembangkan kemampuan itu bukan hanya sebatas praktek, tapi secara teoritis. Secara teoritis itu ya mengembangkan pendidikan, yaitu mengembangkan pendidikan di sekolah tinggi itu seperti mana gitu. Silahkan kalian pilih sesuai skill kalian masing-masing. Tapi cuma satu pesan saya, jangan sampai kalian salah memilih. Karena ketika kalian salah memilih jurusan tidak sesuai dengan skill kalian, maka kalian sendiri yang akan bingung mau jadi apa kita gitu. Ketika sesuai skill kita, ya kita udah mengkonsep lah. Ketika kita masuk ke perguruan tinggi A misalnya,
kita ketika lulus kita mau jadi A gitu. Jadi kita juga harus benar-benar tahu dulu kita nantinya tuh kalau masuk ke sini jadi apa gitu ya Kak? Iya. Oke, siap. Mungkin yang terakhir nih, Kak, satu lagi boleh? Iya, boleh lah. Silakan. Pesan dan juga kesannya untuk bahas perkara ini apa nih Kak? Boleh disampaikan? Ya, untuk apa channel YouTube ini? Iya, Adipa Iya, Official. channel YouTube Adipa Official. Official. Ya, kebetulan saya juga Ikadipa ya, Iya. termasuk keluarga lah. Tentang bahas perkara baper, bahas apapun yang penting asik dan menginspirasi. Iya. Yang pertama, yang nonton channel YouTube ini jangan lupa subscribe ya. Benar tuh. Subscribe supaya maki krew-krewnya gitu yang dan apa namanya pembawa acaranya semangat untuk membuat konten-konten yang menginspiratif dan asik gitu. Yang kedua, pesan saya, timbulkanlah kreativitas dan inspiratif diri kalian sebagai jiwa muda. Jangan sampai kita apa namanya kita menjadi benalu untuk negeri ini. Yang terpenting, negara ini butuh sosok pemuda yang menginspiratif, yang bisa membawa negara ini lebih kemajuan dan berkembang seperti itu. Karena ada peribahasa, tokoh proklamator kita beri kita 10 pemuda, maka kita akan guncangkan dunia. Beri kita 100 orang tua, kita cabut Gunung Semeru. Jadi peran pemuda itu lebih besar daripada misalkan orang tua. Bukan misalkan mensampingkan orang tua, namun orang tua jadikanlah apa pemotivasi kita. Biarlah anak-anak muda yang action untuk sekarang. Cobalah kalian menjadi masa depan untuk negeri ini. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan konten kami hari ini. Terima kasih juga untuk Bang Yos ya. Yeah. Oke, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir ke acara bahas perkara ini. Karena saya yakin nih Bang Yos ini sibuk banget ya mungkin. Ya. Kebetulan kan saya pertama mungkin pada teman-teman semua mohon maaf baru sekarang memenuhi undangan ini. Iya. Kebetulan kan saya ada kesibukan keluarga, terus kesibukan pekerjaan gitu. Yang penting saya insya Allah ketika ada undangan apalagi dari Ikadipa gitu, insya Allah saya menyempatkan lah. Dan selanjutnya untuk kedepannya mudah-mudahan channel YouTube Adipa Official ini lebih maju lah. Amin. Baik, sebelum kita tutup mungkin Kak, kalau saya bilang bahas perkara, kita bareng-bareng bahas apapun yang penting asik dan menginspirasi. Siap ya Kak? Siap. Baik, bahas perkara, bahas apapun yang penting asik dan menginspirasi. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.